itu mereka kalau makan malam waktunya teratur. Makan malam tuh ada jamnya. Jam berapa makan malamnya? Mereka makan malamnya 20 menit atau 15 menit setelah kereta api terakhir tiba. Kebetulan rumahnya mereka dekat sama stasiun. Kenapa nungguin begitu? Jadi kalau mau makan nunggu, kereta udah tiba belum? Kereta udah tiba belum? Dikasih tahu, Habib, sudah, kereta udah tiba. Nah, tunggu 20 menit atau setengah jam. Setelah itu ayo sedia makanan. Kenapa nunggu? Kali ada tamu. Begitu datang, tamu datang, pokoknya makan nungguin tamu. Sayyidina Ibrahim tidak makan kecuali bersama tamu. Kalau nggak sama tamu dia nggak makan. Berjalan 2 km, 3 km berburu tamu, nyari tamu yang bisa diajak makan bareng. Ayo sini, Sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Di dalam kajian kita pada malam hari ini di Masjid Raya Bintaro Jaya, kitab Mukhtaril Hadis yang disusun oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Habib Bakar bin Salim, menyebutkan daripada 40 hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang bermanfaat bagi kita sekalian. Dan di dalam hadis yang ke-20 ini disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahwasanya beliau bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih, rawahu Abu Ya'la. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la bahwasanya Rasulullah menyatakan al-khalqu kulluhum, semua makhluk hidup, semua makhluk hidup, makhluk manusia, jin, hewan, binatang, tumbuhan, semua makhluk, kulluhum iyalullah, semua makhluk tersebut adalah iyalnya Allah. Artinya iyal, kalau iyalnya seseorang adalah alladzi ya'ul alaih, yang menjadi tanggungannya dia, yang dia nafkahi, anak, istri, keluarga, orang tua. Nah begitu juga iyalnya Allah adalah yang menjadi tanggungannya Allah. Makhluk hidup semuanya ditanggung oleh Allah. Rizki mereka, hidup mereka, oksigen mereka, hal-hal yang menopang kehidupan mereka di dunia ini, sehingga disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satu makhluk pun di bumi ini melainkan Allah yang menanggung rizkinya mereka, hewan, binatang, manusia, semuanya. Sayyiduna Sulaiman dengan segala kemapanan dan kemampuan yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada beliau, beliau berkata kepada Allah, ya Rabb, hari ini saya izinkan saya untuk menjajal, untuk nyoba. Mau jajal apa? Mau nyiapkan rizki untuk makhlukmu yang ada di wilayah saya ini. Saya mau siapkan rizki mereka, saya mau coba. Baik, berbulan-bulan sebelumnya dia siapkan sebanyak-banyaknya, begitu, sehingga di hari yang ditentukan dia jamu semua makhluknya Allah, mulai dari manusia, kemudian juga sampai hewan, binatang. Udah disiapkan makanan tersebut, hidangan tersebut di sebuah tempat yang lapang di tepi laut, sebab yang dia mau jamu juga yang di laut juga mau dijamu. Akhirnya jamuan pertama, tamu pertama adalah seekor ikan paus besar. Bilang, saya mau makan, saya duluan. Maka dia duluan. Dikasih makanan, kurang, kasih lagi, kurang, sampai semua yang udah disiapkan itu dihabiskan oleh satu ekor ikan. Habis. Nah itu, untuk satu ekor ikan sudah habis, nanya masih ada lagi gak? Habis, sudah, nggak ada lagi, nggak ada lagi, nggak mampu untuk menuntaskan untuk satu makhluk aja, apalagi buat semuanya.
Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Allah sang pemberi rizki yang maha kuat, yang maha agung, jalla jalaluhu ta'ala ta'azamatuh. Allah yang ngasih rizki semua makhluk, termasuk ikan yang ada di lautan, hewan, manusia, bayi yang ada di dalam kandungan, dikirimkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rizki yang beragam. Kita aja ragam rizki kita berapa ini hari kita untuk membuat makanan kita, bahannya ada berapa macam? Ada berapa macam? Cuma beras doang? Enggak. Oh, enggak cukup beras, perlu minyak. Beras sama minyak aja cukup? Enggak cukup, masih kurang. Begitu, perlu garam. Beras, minyak, garam cukup? Kurang. Perlu gula juga? Cukup? Kurang. Perlu cabai juga? Perlu tomat juga? Perlu bawang juga? Udah, cukup segitu. Perlu sayur juga? Dan mesti ada yang hidup juga, yang bernyawa. Subhanallah. Hakadha al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk hidup semuanya menjadi tanggungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka perlu kepada Allah, apalagi manusia dan semua hewan dan binatang. Ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semuanya fakir, miskin, perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha kaya, yang maha agung, yang maha terpuji. Al-khalqu kulluhum iyallah. Semuanya perlu kepada Allah ta'ala, semuanya butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hatta orang kafir, oksigen mereka dari mana? Air mereka dari mana? Mereka makan, adakah bahan makanan yang mereka buat sendiri yang bukan ciptaannya Allah? Tetap aja dia pakai ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Airnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, oksigennya ciptaan Allah, apinya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, energinya, listriknya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kulluhum iyalullah, yang muslim, yang kafir, hewan, manusia, semuanya. Fa'ahabbuhum ilallah. Di antara makhluk hidup yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum li'iyalih, yang paling manfaat antara mereka satu sama lain. Yang paling dicintai oleh Allah di antara semua makhluk, yang paling manfaat kepada makhluk lain. Memberikan manfaat kepada makhluk lain, walaupun hewan, walaupun binatang, apalagi kepada manusia, walaupun beda suku, beda bangsa, beda agama, apalagi yang seagama. Walidzalik di dalam Sahih Bukhari diceritakan kisah memberikan manfaat kepada seekor hewan, seekor binatang. Seorang wanita pendosa, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ada dua riwayat. Yang satu tentang wanita pendosa, dalam riwayat yang lain disebutkan laki-laki. Ulama bilang ada dua kejadian, dua-duanya benar. Yang satu melibatkan seorang laki-laki, yang satu melibatkan seorang wanita. Memang ada dua kejadian yang berbeda. Dua kejadian tersebut kisahnya sama, bahwasanya dia keduanya ini wanita ini seorang pendosa, pelaku kemaksiatan, seumur hidupnya bikin maksiat. Kemudian di tengah padang pasir dia kehausan, dan dia menemukan sebuah sumur, dan dia pun turun dengan memanjat ke bawah untuk ngambil air yang ada di dalam sumur tersebut. Dia ambil dan dia minum. Selesai dia minum, dia naik ke atas, hilang dahaganya yang tadi hampir mati, selamat udah. Tahu-tahu dia lihat di tepi sumur itu ada seekor anjing menjulurkan lidahnya, hampir mati kehausan. Terus dia bilang, laqad balagha bihadzal kalb ma balaghani minal atsh. Kata beliau, sesungguhnya anjing ini dia merasakan rasa haus yang tadi saya rasakan, hampir mati. Maka wanita itu turun lagi ke bawah, nggak ada tempat air, turun lagi ke bawah, dia ambil air dengan apa? Dengan sepatunya, dengan sepatu kulitnya yang bisa menampung air cukup banyak. Kemudian itu sepatu kulitnya dia gigit di mulutnya, dia manjat ke atas, kemudian dikasih kepada anjing tersebut sampai hilang dahaganya, pergi, bisa jalan lagi, hidup. Subhanallah. Dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa wanita tersebut berkat manfaat yang dia berikan kepada seekor anjing. Subhanallah. Manfaat buat hewan. Kebalikannya dalam Sahih Bukhari ada seorang wanita
Rasul mengatakan wanita ini disiksa masuk neraka. Gara-gara apa? Dia menangkap kucing, itu kucing dikurung, kemudian di kurungan gak dikasih makan. Mau dia rawat kucing, ya rawat yang baik, kasih makan. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dia telantarkan sampai mati. Dia bilang wanita ini disiksa masuk neraka gara-gara bahaya madarat yang dia berikan kepada seekor kucing. Subhanallah. Bagaimana kalau madarat itu ditujukan kepada manusia? Kepada kucing aja bisa berujung neraka, apalagi kepada manusia. Terus dikisahkan Nabi Muhammad SAW lagi duduk bersama sahabat. Di depan Nabi ada segelas isi susu. Rasul meminumnya. Kemudian datang seekor kucing mendekat. Kemudian dia mau minum dari susu tersebut. Dibiarkan oleh Nabi Muhammad dia meminum dari susu yang ada di situ. Tapi susunya udah tinggal dikit, mulutnya nggak sampai ke bawah, ke dasar. Apa yang Nabi lakukan? Ngelihat itu kucing nggak sampai, Nabi miringkan gelasnya itu sampai itu kucing meminum sampai tuntas. Nabi yang megangin sallallahu alaihi wasallam. Manfaat kepada hewan, kepada binatang. Ukatsir minas salihin, dikisahkan oleh guru-guru kami itu bahwasanya orang-orang datang kepada ulama, diantaranya Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih wa ghairuh, itu mendapati beliau itu lagi ngajar kitab. Kemudian di samping mengajar juga beliau sambil ngasih makan kambing atau hewan piaraan dia ngasih makan kambing. Subhanallah. Dalam kejadian yang lain ada orang datang minta fatwa, pertanyaan, wal imam hadza lagi menimba air untuk menyirami pohonan dia, tanaman yang beliau punya. Beliau nanam pohon untuk dimakan hasilnya. Maka ketika datang permintaan fatwa tersebut, itu tali timba dia injak dengan kakinya untuk menahan air, terus diambil itu kertas, dia jawab. Ini 300 tahun yang lalu kejadian. Dia jawab, kemudian setelah selesai sambil berdiri dia serahkan, ini jawabannya. Terus dia lanjutkan menyirami tanaman beliau. Itu jawaban itu sampai kepada Imam Al-Haddad. Dilihat, dibacakan di hadapan Imam Al-Haddad, beliau kagum. Muridku Abdurrahman Al-Faqih, tatkala beliau menulisnya ini, beliau nulisnya di mana? Di rumahnya. Dia bilang enggak, di kebunnya. Oh, dia minta kitab dulu? Enggak pakai lihat kitab, dia lagi nimba air. Itu tali timbanya dia injak di kakinya, dia tulis di tempat tanpa melihat kitab, tanpa merujuk kepada perpustakaan atau kitab. Ini pertanyaan yang sulit sebab dia tahu tanpa. Beliau jawab, wallah ma fil akwan mithl Abdurrahman, demi Allah saat ini tidak ada ulama di zaman ini yang sekaliber Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, hingga beliau dikenal allamatud dunia, orang yang paling alim di dunia di zaman tersebut, guru besar di masa itu. Subhanallah. Memberikan manfaat dengan ilmunya, memberikan manfaat kepada hewan juga, kepada binatang. Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau cerita, ayah saya Al-Habib Muhammad bin Salim itu, beliau di dalam satu waktu itu mengerjakan pekerjaan, bukan satu pekerjaan, multitasking, beragam pekerjaan dalam satu waktu. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengajar sambil menulis karangan ataupun menulis fatwa jawaban. Kemudian juga sambil beliau mengajar kepada muridnya, sambil beliau menulis karangan tersebut, sambil memberi makan hewan dan binatang. Masya Allah. Hakadha, memberikan manfaat kepada makhluk hidup. Itu ada satu orang tukang mandikan jenazah. Sekali dia dapetin jenazah seorang wanita, ini yang tukang mandiin juga wanita. Dia dapetin jenazah seorang wanita, mulai dari
sebelum dimandikan hingga saat dimandikan selalu tersenyum lebar, tertawa, sampai udah diwuduin, dikafankan, begitu ditutup masih tetap tersenyum lebar, tertawa, hingga dia penasaran, ya Allah, saya penasaran, saya mau tahu kenapa ini saya baru sekarang ketemu mayit yang senyumnya lebar, tertawa kayak begini baru sekarang ini, saya penasaran kenapa. Maka malam harinya dia bermimpi wanita yang tadi dia mandikan. Dia tanya, saya mau tahu kenapa kok kamu sepanjang saya mandikan sampai dikafankan senyumnya lebar, nggak pernah saya melihat senyum jenazah seindah ini dan selebar ini. Maka dia jawab, itu katanya, saya setiap hari itu mesti sedekah pagi, pokoknya pagi hari keluar rumah pagi itu mesti sedekah. Sekali tatkala saya mau sedekah itu keluar, rupanya mungkin cuaca hujan ya, atau berangin, di luar nggak ada orang, nggak ada fakir miskin, nggak ada orang satu pun juga, tapi saya udah bawa sedekah saya makanan ini. Akhirnya daripada ini makanan balik lagi ke rumah, ya udah makanan ini saya lihat ada keledai, saya kasih makanan ini kepada keledai, dia makan. Saya pikir nggak ada pahalanya. Begitu saya meninggal dunia, pahala pertama yang menyambut saya adalah pahala sedekah saya kepada keledai. Bukan sedekah kepada yang lain nggak diterima, ada pahalanya, tapi Allah mau menunjukkan yang kamu kira nggak ada pahalanya, itu pertama yang nyambut kamu, sedekah kepada seekor keledai. Diriwayatkan Al-Imam Al-Ghazali, seorang penulis, banyak penulis kitab, ulama besar, itu setelah beliau wafat ditanya, ada orang memimpikan beliau, ya Imam, ma fa'alallahu bika, bagaimana keadaanmu di sana? Apa perlakuan Allah terhadap engkau? Dia bilang, Allah ampunkan saya. Berkat apa? Berkat seekor lalat. Hah? Bukan berkat tulisan, bukan berkat karangan, itu lain lagi pahalanya. Tapi saya diampunkan tuh, ampunan pertama berkat seekor lalat. Bagaimana? Sesuatu yang saya nggak duga. Saya di satu malam, di tengah malam sedang menulis. Kan orang dulu tuh tulis tintanya itu ya dicelup dengan air, ada kandungan airnya di dalamnya. Dia menggunakan bahan tinta yang alami, organik, begitu, ada kandungan airnya. Saat saya lagi menulis, tahu-tahu ada seekor lalat hinggap di ujung pena saya. Rupanya itu lalat kehausan, dia minum daripada cairan yang ada di ujung pena. Saat saya lagi nulis, ngelihat ada lalat tersebut lagi minum, saya tahan, saya berhenti, saya nggak bergerak sampai itu lalat selesai minum, dia pergi, baru saya lanjut lagi menulis. Nah itu ditulis, saya diampunkan berkat sedekah saya kepada seekor lalat. Manfaat kepada seekor lalat, apalagi kepada makhluk hidup lainnya. Ini ngasih manfaat kepada anjing, ngasih manfaat kepada kucing, ngasih manfaat kepada keledai, ngasih manfaat kepada lalat. Bagaimana ngasih manfaat kepada manusia? Ada orang dari Kufah datang kepada Abdullah bin Abbas. Dia bilang, ya Ibn Abbas, apa hukumnya membunuh lalat? Membunuh lalat apa hukumnya? Maka Ibn Abbas bilang, kampung kamu orang-orang yang ngebunuh cucunya Nabi, terus kamu datang ke saya, apa hukumnya membunuh lalat? Kampung kamu ngebunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib, terus kamu nanya apa hukumnya membunuh lalat? Haram apa kagak? Membunuh cucu Nabi kamu nggak tanya, haram apa kagak? Membunuh lalat kamu tanya. Kata Sayyidina Ibrahim, beliau adalah orang yang sangat memberikan manfaat kepada manusia, semua manusia, hingga beliau ini dikenal gemar menjamu orang, selalu ngasih makan orang, semuanya orang dikasih makan, dan tidak makan kecuali bersama tamu. Satu kali itu Sayyidina Ibrahim, ada tamu datang kepada beliau minta dijamu, sebab dikenal beliau ini gemar menjamu. Orang-orang datang minta dijamu. Maka Ibrahim nanya iseng, apa agama kamu? Nggak taunya dia beda agama. Kamu ikut agama saya jamu kamu. Bilang nggak mau. Ya sudah, kalau gitu saya nggak jamu. Nggak lama tahu-tahu Allah Ta'ala kirimkan wahyu, ya Ibrahim, orang ini seumur hidupnya kafir sama saya nggak pernah putus rezekinya. Baru kali ini saya wakilkan lewat engkau. Ya, engkau udah tanya syarat ini itu. Dengar begitu Nabi Ibrahim bertaubat, ya Allah, astagfirullah. Dipanggil tuh orang, sini makan. Bilang, tadi saya minta kamu nggak kasih, sekarang kamu maksa. Bilang, ya gara-gara kamu saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teguran seperti ini. Oh,
Kata itu orang, Tuhanmu menegur engkau gara-gara aku. Ini Tuhan yang baik, aku mau ikut agama kamu. Langsung beriman. Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim, beliau merenovasi Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh malaikat-malaikat, kemudian direnovasi zamannya Sayyidina Adam, kemudian juga Nabi Ibrahim termasuk orang yang merenovasi Ka'bah tersebut berkali-kali. Dibantu dengan Nabi Ismail. Selesai membangun, merenovasi Ka'bah, Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Orang kalau bisa bangun Ka'bah keren banget kan? Wah, saya bisa bangun masjid di Bintaro, keren, hebat, megah, makmur, gede, cakep, lagi pakai AC, Masya Allah, makmur lagi, maghrib sepenuh ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah ini bayangin, kalau kita bisa nyumbang ngebangun Ka'bah, kira-kira bagaimana? Semua mau nyumbang. Bahkan dari saya semuanya, saya yang handle Ka'bah. Orang semuanya pada sujud ke situ. Berapa miliar manusia yang ngadep ke Ka'bah. Itu gengsinya luar biasa, kemuliaannya luar biasa. Ngebangun Ka'bah. Cuma masalahnya nggak bisa dibangun lagi tuh Ka'bah. Nggak ngebangun. Nah, Nabi Ibrahim beliau ngebangun Ka'bah dari pondasinya sampai udah selesai. Begitu selesai ngebangun Ka'bah, pasti hebat banget pahalanya. Allah Ta'ala turunkan wahyu, ya Ibrahim, lugmah taj'aluha fi batn ja'i khairun 'indi min bina'il Ka'bah. Wahai Ibrahim, sesuap makanan engkau letakkan di dalam perut orang yang lagi lapar, sungguh lebih baik di sisiku daripada membangun Ka'bah pahalanya. Kita ngebangun Ka'bah nggak bisa, nggak, wala dibuka donasi. Kita ngebangun Ka'bah nggak bisa, tetapi kita bisa dapetin pahala yang lebih baik daripada pahala ngebangun Ka'bah. Bagaimana caranya? Musim kayak begini, orang yang kesusahan banyak, yang dirumahkan banyak, yang kehilangan pekerjaan banyak, yang kehilangan usaha banyak, yang gajinya dipotong banyak. Nggak jauh-jauh tetangga kita, lingkungan kita, kerabat kita, famili kita. Jangan nunggu mereka minta, kita kirimin kepada mereka. Tapi kayaknya dia nggak butuh, walaupun dia nggak butuh, ente yang butuh, kita yang butuh untuk berinfak. Sedekah bukan nguntungin orang yang nerima, tapi nguntungin orang yang memberi. Yang berjasa adalah penerimanya. Alhamdulillah, terima kasih dia mau terima sedekahnya kita. Mereka yang berjasa, bukan kita yang berjasa. Itu adabnya kalau sedekah. Jangan udah sedekah ngerasa saya berjasa, kamu berutang sama saya. Enggak, kita berutang sama dia. Kenapa? Sebab dia mikulin sedekah kita ke sorga. Kita nggak bisa mikul sendiri. Sehingga tuh orang tuh dulu, para wali-wali, para solihin, kalau ada fakir miskin datang kepada dia, maka disambut berdiri, marhaban biman yahamilu zadana ilal akhirah. Selamat datang wahai orang relawan yang mau memikul bekal saya ke akhirat. Begitu disambut, dimuliakan. Sampai mereka tuh kalau ngasih sedekah, kan dibilang di dalam hadis, al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqbalus sadaqat, Allah menerima sedekah hambanya. Dalam hadis, sedekah sebelum sampai di tangan pengemis, di tangan fakir miskin, di tangan orang yang membutuhkan, sebelum sampai di tangan dia, nyampainya di tangan Allah terlebih dahulu. Ini majas, kiasan. Sehingga sebagian salihin ketika dia ngasih sedekah, nggak mau ngasihnya begini, tangan di atas, nggak berani begitu, tapi dia nyodorkan begini, begitu, biar tangan fakir miskin yang di atas. Kenapa? Sebab itu yang ngambil ibaratnya begitu mewakili tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang fakir miskin, dua-duanya wali orang soleh. Yang satu yang bersedekah, wali soleh, penerimanya juga orang soleh juga. Maka si pemberi ini berkata, khudh, ambillah, lalak, ambil, bukan untuk kamu. Untuk siapa? Untuk Allah. Khudh, lalak, ambil, bukan untuk kamu. Maksudnya untuk Allah. Itu orang ambil, hat, bawa sini, bukan dari kamu, dari Allah. Khudh, lalak, hat, la mink, ambil, bukan untuk kamu. Bawa sini, bukan dari kamu.
Subhanallah, dua-duanya orang soleh. Dia memberi untuk Allah, yang dia saksikan ini untuk Allah, begitu, untuk Allah. Kita ketika datang ke bank nyetor duit, siapa tellernya yang menerimanya ini? Oh, mbak ini atau bapak ini. Saat kita nyetor ke dia, yang kita tagih, oh mbak ya, kita catat namanya, kita foto, kamu ya yang ambil duit saya, begitu yang kita pikir. Ya enggak lah, institusinya banknya dia, nggak peduli orangnya siapa. Nah begitu juga saat kita memberi kepada fakir miskin, Allah penerimanya bukan dia, Allah penerimanya bukan dia. Makanya mau itu fakir miskinnya apa namanya, kita nggak suka, kita nggak demen, begitu, kita profesional aja, kita bukan buat dia, buat Allah. Melalui siapapun nggak jadi masalah, tapi buat Allah subhanahu wa ta'ala, nyampainya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dulu tuh dikisahkan oleh Syekhana, ini kebanyakan kisah yang kita sebutkan semuanya ini kita dapatkan dari guru kita, kisah kita bukan ngarang, dari guru kita semuanya, dari Syekhana Al-Habib Umar atau Al-Habib Ali Masyhur, atau dengan sanad yang menyambung. Itu dikisahkan ada satu orang hartawan, dia bikin masjid di satu kampung, di satu wilayah, di satu daerah, tapi dia suruh wakilnya dia, karyawannya, bikin di sana. Maka si karyawan dia bawa duit majikannya, dia bangun masjid, sehingga orang-orang kampung situ taunya ini masjid fulan, si karyawan. Dikenal bertahun-tahun, makmur, megah, banyak yang datang, orang taunya masjid fulan, si karyawan, yang dapat nama karyawan. Sampai beberapa tokoh masyarakat setempat yang tahu duduk permasalahannya datang kepada pemilik masjid yang asli. Benarnya pemilik masjid adalah Allah ya, mereka adalah abdinya Allah, hambanya Allah, karyawannya Allah Ta'ala. Alhasil datang kepada orang yang ngebangun, yang punya duit, berkata, Pak, begini, kita mau ngumpulkan nanti pas Jumatan, kita mau kumpulkan kepada warga semuanya. Loh, kenapa, ada masalah apa? Ya sebab masjid yang kamu bangun di kampung kita itu, warga salah sangka, mereka kira masjid itu adalah masjidnya karyawan, masjid karyawan kamu, ajudan kamu. Jadi warga salah sangka, jadi ini masalah fatal. Saya mau menjelaskan ke warga kalau ini masjidnya kamu ya, biar agar warga jangan salah sangka. Tapi lihat, orang yang pikirannya cemerlang, cerdas, dia berkata gini, yang saya membangun masjid karenanya salah sangka gak kepada saya? Saya bangun masjid bukan karena warga, saya bangun masjid untuk Allah. Allah salah sangka gak? Allah keliru gak ngasih pahala? Ya enggak lah. Ya sudah, cukup, yang lain mau salah sangka biarin, yang penting jangan Allah yang salah sangka, pahalanya nggak dikirim ke saya. Orang mau ngomong apa, ya urusan orang, nggak penting. Subhanallah. Ada satu orang datang kepada Imamul Haddad, ini ketulusan dalam memberikan manfaat, bilang, ya Imam, saya mau bikin masjid, Imam Al-Haddad bilang, mau bikin masjid, tulus, ikhlas, tulus, ikhlas. Oke, kita buktikan keikhlasan kamu begini. Duit yang kamu punya, ya, seandainya saya ambil, saya bikinkan masjid di suatu tempat, kamu kan percaya mas, di suatu tempat kamu nggak tahu tempat itu di mana, pokoknya jadi masjid, kamu dapat pahala masjid. Udah, saya bikinkan masjid di satu tempat, dan orang-orang nggak tahu kalau itu masjid kamu yang bangun. Kira-kira kamu bisa terima gak itu? Lapang nggak hati kamu? Ya terus terang ada ganjelan sih di dalam hati. Nah, sebelum kamu bangun masjid, mendingan kamu benerin hati dulu. Itu duit pakai buat benerin hati. Sampai kayak begitunya. Kagak. Sayyidina Ibrahim ngasih makan orang. Semua orang dikasih makan oleh beliau. Yang muslim, yang kafir, semuanya dikasih makan. Allah Ta'ala bilang, sesuap makanan di perut orang yang kelaparan lebih baik di sisiku daripada engkau membangun Ka'bah. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, itu beliau menafkahi lebih dari 300 orang, 300 rumah tangga beliau nafkahi.
seumur hidup mereka dinafkahi. Tiap hari itu atau tiap bulan pokoknya mereka dapat nafkah untuk mencukupi mereka sebulan. Mereka subuh keluar udah ada sedekah di depan pintu rumah. Beliau yang pikul sendiri, dia nafkahi mereka. Nggak ada orang yang tahu kalau itu sedekah datangnya dari beliau. Baru ketahuannya setelah beliau meninggal dunia. Dari dua hal, dari dua kejadian. Yang tukang mandiin ngelihat ada tanda hitam di pundaknya Ali Zainal Abidin. Ini bekas apa tanda hitam? Seperti orang kapalan hitam. Kenapa nih? Akhirnya ada pembantu orang ajudan terdekat beliau bilang, itu adalah bekas mikul sedekah. Saya sampai bilang, biar sini saya yang pikulin tuh sedekah. Dia bilang, enggak, kamu mau mikulin dosa saya besok hari kiamat. Kata beliau, dia pikul sendiri. Itu tahunya dari situ satu. Sama dari yang kedua, Gubernur Madinah heran. Di Madinah nggak ada fakir miskin. Begitu meninggal Ali Zainal Abidin, langsung 300 rumah muncul, 300 orang fakir miskin. Sampai ditanya, ini kalian dari mana? Dari luar kota ya? Bilang, enggak, kita orang sini. Loh, kenapa baru nongolnya sekarang? Dipecat dari pabrik atau bagaimana? Kenapa baru nongolnya sekarang? Dia bilang, selama ini kami selalu tiap pagi tuh, pokoknya itu selalu ada yang menafkahi kami, mencukupi kami untuk sekian hari atau untuk sekian waktu. Tiap kami keluar pagi ada sedekah tiap hari. Tapi begitu meninggal Imam Ali Zainal Abidin, udah nggak ada lagi putus. Kayaknya sih dari dia. Radhiyallahu anhu arba. Ada Imam Ali Zainal Abidin dalam nafkahnya. Ali ibn al-Husain, kulla layla alfa raka'ah musbilan min kulli ain, dam'atan min ba'di dam'ah. Tiap malam salatnya itu 1000 rakaat. Belum lagi sedekah yang beliau sedekahkan. Begitu rutinannya. Selain sholat, keliling. Hari ini rumahnya siapa? Ada 10-20 rumah. Besok berapa rumah? Besok terus muter. Didata tuh fakir miskin. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Wal Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau ini ketika kebun korma beliau panen, dikeluarin zakatnya. Kemudian setelah itu, setelah dikeluarkan zakatnya, beliau pisahkan 360 keranjang besar. Satu keranjang itu bisa 600 sampai 700 kg. 700 kg. Satu keranjang. Ini 360 keranjang taruh di gudang. Sebab awet tukar mak. 360 keranjang. Satu keranjangnya 700 kilo. Kemudian sisanya lagi itu baru deh untuk dia kasih kepada orang-orang tertentu dan dia makan sehari-hari dan keluarganya. Nah, itu dari yang 360 keranjang, setiap hari dikeluarkan satu keranjang. Satu keranjang itu berapa? 700 kilo. Kita kalau beli korma buat bulan Ramadan, sehari berapa sekilo kita makan? Sehari berapa kita makan? Sekilo, 2 kilo. Nah, ini satu keranjang 700 kilo. Buat berapa banyak? Subhanallah. Dia kasih makan. Tiap hari satu keranjang. Full. Nah, mestinya juga kita begitu. Berinfak. Oh, segitu saya nggak punya. Gini. Ente tukerin duit. Satu gepok 1000-an yang bagus, yang baru. Tiap hari keluarin. Pokoknya dalam sebulan mesti habis. 100.000. Wah, saya mampu lebih dari itu. Ya udah, 2000-an. Saya mampu lebih dari itu, 5.000-an. Saya mampu lebih dari itu, 10.000. Saya mampu lebih dari, kalau 10.000 1 juta. Saya mampu lebih dari itu, ya udah 5.000. Berapa? Bukan 5.000, berapa? 20.000. Saya mampu lebih dari, kalau 20.000 2 juta. Saya mampu lebih dari itu, 5 juta. Wah, banyak banget. Ente mulai dari yang 2.000 dulu deh. Mulai dari yang 2.000 dulu. Jangan cerita yang 20.000, jangan cerita yang 50.000. Mulai dari yang 2.000 dulu. Kalau misalkan rezekinya tambah seret, jangan dilanjutin. Jangan dilanjutin. Nggak mungkin tambah seret rezekinya. Nabi yang bilang bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Pasti nambah, pasti nambah, pasti nambah. Pasti nambah. Abah saya bilang, ada dulu namanya Haji Mukri, juragan tahu, dulu dari jualan tahu sampai punya pabrik tahu itu, tiap hari itu miliaran. Itu abah saya dulu dari dia masih susah bilang, Mukri, lu sedekah,
Jangan takut miskin. Kalau lu sedekah, lu jatuh miskin gara-gara sedekah, jangan panggil gua Habib Novel, panggil gua Habib Bagong. Sampai bahasanya dulu sama temennya, dia ngomong begitu. Bener, makmur. Kakek saya, Al-Imam Al-Muhaddis Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, yang meninggal tahun 69, itu 99% ulama Jakarta adalah muridnya beliau. Bahkan sampai ulama-ulama besar yang ada di Indonesia ini, bahkan yang ada di Haramain, yang ada di Hadramaut, yang ada di Mesir, yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, murid beliau termasuk Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Fadangi, dan banyak ulama muridnya beliau, Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, ayah dari ayah kami. Itu beliau bilang, sebagaimana saya dengar dari ayah saya, Al-Jad Al-Habib Salim bilang, harta yang disedekahin nggak bakalan habis, nggak bakalan berkurang. Kalau kamu gara-gara sedekah jatuh miskin, bangkrut gara-gara sedekah, maka dia bilang nih dengan bahasa Betawi dia bilang, kalau lu jatuh miskin gara-gara sedekah, gua mati, kuburan gua lu kencingin. Bahasanya begitu. Lu jatuh miskin, lu jatuh miskin, gua udah mati, lu masih jatuh miskin gara-gara apa namanya? Gara-gara sedekah, lu samperin kuburan gua, lu kencingin kuburan gua. Katanya begitu. Nggak bakalan berkurang, nggak harta yang disedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Ngasih manfaat, anfa'un khairun nas anfa'hum linnas. Ngasih manfaat tuh ya, mau dia muslim, mau dia non muslim, manusia, hewan, binatang, ngasih manfaat. Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, kakek kami, itu beliau setiap hari ngasih makan orang, dia siapkan antara 700 sampai 1000 porsi makanan. Setiap hari 700 sampai 1000 porsi ngasih makan orang per hari. Per hari 700 sampai 1000 porsi. Kemarin kita di Solo, tadi maulid di Solo. Itu haul al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Hadal Habib Ali Al-Habsyi itu pernah di masa beliau itu terjadi krisis ekonomi, terjadi krisis paceklik, orang nggak ada makanan, maka beliau yang ngasih nafkah buat penduduk kota Sewun selama 3 bulan berturut-turut. Dia yang ngasih nafkah, bukan buat satu orang, buat penduduk kota, satu kota dia ngasih makan. Beliau bilang, dari mana duitnya? Dia yakin. Kenapa? Sebab ini hari saya habisin, besok datang lagi. Ada satu orang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sedekah apa namanya, ada satu ikan atau daging, sedekah satu. Tahu-tahu siangnya ada orang datang bawain ikan atau apa, 9 ekor. Sayyidina Ali bilang, kurang 1. Kata Sayyidina Ali, lu ini saya cuma bawain. Enggak, kurang 1, lu ngambil. Lu bagaimana? Saya hari ini udah sedekah 1, mestinya gantinya 10. Kok ini cuma 9? Ada orang bilang, iya 1 nih saya ambil, 1 saya ambil, kata beliau. 10, bener. Kita mesti yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti digantiin. Hadal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu ngasih makan orang, subhanallah, itu hampir setiap hari itu dia motong kambing bisa sampai 10 ekor untuk ngasih makan orang setiap hari kayak begitu. Ada Imam Abdullah bin Syekh Al-Idrus, ugil Imam Abdul Bari, ugil ghairuh, beliau ini bilang, kalau ada tamu datang ke kota saya, ke kota Tarim, kalau ada tamu datang ke kota saya, nafkahnya dia mau nginep di mana silahkan, nggak jadi masalah, di rumah saya atau dimanapun nggak jadi masalah, tapi nafkah dia makan pagi, makan siang, makan malam, saya yang jamu, dari saya yang siapkan. Ada keluarga sini nggak ada masalah, tapi makannya dia dari saya. Tapi tamu kita banyak, beliau bilang, kalau tamunya masih 1 sampai 1000, saya yang tanggung per hari. Kalau udah lebih dari 1000 orang, mau patungan boleh. Ini kota-kota kecil, bagaimana tamu datang 1000 orang sehari? Antara 1 sampai 1000 saya yang tanggung.
Sampai dulu tuh dibangun tuh di setiap kota ada rumah lil ghuraba, rumah untuk orang asing yang nggak punya kerabat yang singgah di situ, disiapkan rumah untuk mereka tinggal, bertamu di situ. Di setiap kota ada rumah untuk orang asing. Dulu nggak ada hotel, nggak ada, disiapkan rumah. Bahkan di kita ini, di Indonesia ini, ada beberapa ulama yang kita kenal, orang saleh yang kita kenal. Di antaranya ada Al-Habib Umar bin Sumait, abahnya Sayyid Zain bin Sumait, ketua Rabitah. Kemudian juga ada Al-Habib Syekh bin Salim, dan juga ada beberapa ulama di Pekalongan, di mana dari para salihin wal aulia. Itu mereka kalau makan malam waktunya teratur, makan malam tuh ada jamnya. Jam berapa makan malamnya? Mereka makan malamnya 20 menit atau 15 menit setelah kereta api terakhir tiba. Kebetulan rumahnya mereka dekat sama stasiun. Kenapa nungguin begitu? Jadi kalau mau makan nunggu, kereta udah tiba belum? Kereta udah tiba belum? Dikasih tahu, Habib, sudah, kereta udah tiba. Nah, tunggu 20 menit atau setengah jam. Setelah itu ayo sedia makanan. Kenapa nunggu? Kali ada tamu. Begitu datang, tamu datang, pokoknya makan, nungguin tamu. Sayyidina Ibrahim tidak makan kecuali bersama tamu. Kalau nggak sama tamu dia nggak makan. Berjalan 2 km, 3 km berburu tamu, nyari tamu yang bisa diajak makan bareng. Ayo sini, Sayyidina Ibrahim. Kebalikannya kita, kalau ada tamu atau udah waktunya makan, jangan keluarin dulu, tunggu tamunya pulang. Tunggu tamunya pulang. Nah, dari sini kan kita tahu, pantesan gue miskin, pantesan rezeki gue nggak berkah, pantesan seret, pantesan krisis ekonomi, pantesan ada masalah di kantor. Ya begini, kita pelit untuk diri kita sendiri. Ini baru ngasih manfaat dengan makanan. Ada lagi ngasih manfaat dengan ilmu, dan sebaik-baiknya manfaat yang diberikan ya dengan ilmu, dengan dakwah. Itu sebaik-baiknya manfaat. Ngajarin adab, ngajarin akhlak, apalagi buat anak, buat keluarga, buat santri, buat murid-murid, buat teman-teman. Ma manaha walidun waladahu bi syai'in khairun min adabin hasan. Tidaklah seorang ayah ngasih kado buat anaknya pemberian yang lebih baik daripada ngasih adab yang baik. Budi pekerti yang luhur, ngajarin anaknya adab. Man sanna fil Islam sunatan hasanah, orang ad-dal 'alal khair ka fa'ilih. Yang mengajarkan kebaikan pahalanya sama seperti pelaku kebaikan tersebut. Wa ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan walaupun setelah mati tetap nyambung. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, itu mufti Hijaz, mufti Mekah dan Madinah beliau ini. Al-Imam Muhammad bin Husain, ayahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib al-Maulid. Itu beliau rajin dakwah, datang bawa murid-muridnya, bukan cuma sekedar dakwah di masjid atau di pesantren, kagak, atau di majelis taklim, tidak, tapi dia bawa murid-murid seniornya 5-10 orang, pergi kemana? Pergi ke pertanian, ke daerah pertanian. Datang kepada petani tersebut, Pak, ayo Bu, sini ngumpul, ngaji, belajar. Bilang, Habib, kami sibuk bertani. Jangan sibuk, istirahat. Murid saya yang gantikan pekerjaan kalian di ladang. Dia bawa murid untuk menggantikan itu petani-petani yang lagi bekerja di ladang. Muridnya yang ngerjain pekerjaan mereka itu petani, ngaso istirahat sambil dengarkan pengajaran Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Husain. Apa sih yang diajarin? Diajarin cara baca Fatihah yang benar, cara baca tasyahud yang benar, diajarin cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, ya, cara membersihkan diri dari najis yang benar seperti apa ya? Diajarkan hal yang kayak begitu. Nah, kita sekarang udah puluhan tahun Fatihah kita masih berantakan. Udah puluhan tahun kita nggak tahu hal-hal yang bisa membahayakan, membatalkan sholat kita. Nah, itu kan bahaya, itu repot. Dulu ada namanya Syekh Al-Habib Umar cerita, di Afrika sana, di daerah namanya Ninawa atau apa, ada salah seorang Al-Habib Sa'id Al-Bid. Beliau ini kirim surat, dia punya sahabat di satu negeri di Afrika. Dia tanya kepada sahabatnya, di kampung kamu ada gak orang Islam selain kamu? Bilang nggak ada.
di negeri saya, di kampung saya orang Islam cuma saya doang sendirian. Oh, katanya, coba cariin saya tanah lahan di tengah kota, di tengah perkampungan itu, untuk rumah dan untuk toko. Cariin, dicarikan, udah kirim duit, udah dibelikan, siapin tuh rumah, siapin tuh toko, udah siap. Kemudian beliau datang, dia punya rumah, dia punya toko. Apa yang dia lakukan? Orang Islam nggak ada di situ, cuma apa namanya, sahabatnya sama dia berdua. Maka dia buka toko di situ, kayak toko kelontong, jual beras, jual minyak, jual gula, begitu. Dakwahnya di situ. Tiap kali ada orang beli beras, dikasih sedikit minyak. Ada orang beli kopi, beli teh, dikasih sedikit gula. Sampai ditanya, saya beli beras, kenapa dikasih minyak? Oh, itu hadiah dari saya. Kamu beras pasti pengen masak, masak perlu minyak. Nah, ini minyaknya hadiah dari saya. Kok baik banget kamu? Ya habis bagaimana? Nabi saya yang ngajarin saya untuk berbuat baik. Islam ngajarin saya begini. Apa itu Islam? Nah, ini agama, ajaran Nabi Muhammad. Sampai akhirnya orang-orang tertarik semuanya. Tokonya jadi paling laku, paling berkah, nggak jatuh miskin, paling laku, paling berkah. Dan juga dakwah juga, orang-orang pada tertarik kepada dia. Mereka datang kepada orang tersebut, ini agama kamu cakep banget, bagus banget ajaran kamu. Tapi kita nih sepuh tokoh yang ada di kampung ini, kita mau banget ngikutin ajaran kamu, tapi kita orang tua, orang sepuh, masa kita ngikut ajarannya kamu, pendatang baru, kita ninggalin ajaran nenek moyang, kita orang tua. Maka Habib Hasan bilang, ya sudah, nggak harus kalian, gini deh, anak-anak kalian saya ajarin. Anak kamu punya anak, ayo sini, saya ajarin biar dia juga bisa beradab seperti ini. Diajarin adab, diajarin akhlak. Datang tiap hari itu anak-anaknya nih, anak-anak tokoh masyarakat, ada 5-10 orang, belajar sama dia, belajar Islam, belajar sunnah, belajar adab. Nah, ini anak-anak tersebut beda, menjadi berbeda dengan anak-anak lain yang ada di kampung itu. Akhlaknya bagus, bakti sama orang tua, ngomongnya santun, bersih, budi pekertinya luhur. Sampai akhirnya tuh anak-anak lain juga tertarik. Orang tua lain ngirim anak-anak yang pengen seperti itu. Sampai akhirnya makin banyak anak-anak yang semacam ini, generasi yang seperti ini, hingga akhirnya orang tua ini bilang, ya udah, kita juga mau ngikut, mau menjadi seperti anak kita. Satu kampung berubah jadi muslimin semuanya, berkat ngelihat satu orang, satu individu yang ngejalanin akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sekarang sebagai orang Islam, sebagai pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kalau ngelihat ajaran Nabi Muhammad yang asli, nggak ada yang nggak suka, semua pasti suka. Tapi masalahnya, kadang kitanya yang gagal memberikan tampilan yang asli tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam mabok, dikiranya oh nabinya juga pemabok. Orang Islam mencuri, nabinya yang ngajarin mencuri. Kita bikin jahat, yang kena Nabi Muhammad. Gara-gara siapa? Gara-gara kita yang bikin jahat. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, sekarang berapa banyak orang yang masuk Islam gara-gara ngelihat akhlaknya kita? Jarang. Tapi yang lebih parah dari itu, berapa banyak orang yang mental dari Islam gara-gara ngelihat perangainya kita, gara-gara ucapan kita yang nggak sopan, gara-gara kelakuan kita yang nggak baik, orang jadi mental dari Islam. Yang tadinya mau masuk Islam, yang tadinya mempertimbangkan Islam, jadi mundur, nggak jadi deh, melihatnya kayak begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakadha, kita damaikan orang, akurkan orang. Itu termasuk salah satu bentuk manfaat, mendamaikan dua orang yang saling berselisih. Itu dalam sebuah asar disebutkan, man aslah baina tsnain mutakhasimain kataballahu lahu ajr
thalathin hajjah mutagabbalah. Barang siapa yang mendamaikan dua orang yang saling berselisih, maka Allah Ta'ala tuliskan baginya pahala 30 haji yang diterima oleh Allah. Ada orang mau ribut, akurin. Suami istri berkelahi, damaikan, akurkan. Bukan udah mau berantem, wah ayo biar berantem. Ditambahin, lu baru denger segitu, lu nggak tahu laki lu bikin apa. Ada lagi, ada. Begitu. Harusnya diakurkan. Karena Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid itu berapa banyak rumah tangga itu yang udah mau bercerai, mau bubar, diakurkan lagi sama beliau, didamaikan lagi. Sampai bilang kita kurang nafkah, kurang ini, dari saya nih ambil. Bukan itu aja, habis kita bertahun-tahun nggak punya keturunan, itu yang membuat jadi renggang rumah tangga, nggak punya keturunan. Sampai dia bilang mau keturunan, ya udah, dia doain. Begitu, tahun depan udah lahir momongan. Bukan cuma mendamaikan orang dengan duitnya, mendamaikan orang dengan keramatnya. Radhiyallahu anhum wa arbahum. Ada Al-Sayyid Ammi Husain Al-Husaini ibni Syekh Abi Bakar bin Salim. Ada salah seorang sepuh luar biasa, meninggal di Mukalla sana di Hadramaut. Beliau adalah orang dapat ijazah dari gurunya, bukan ijazah kitab, bukan ijazah zikir. Dapat ijazah dari guru kami Al-Habib Syekh bin Ahmad ibni Syekh Abi Bakar bin Salim. Apa ijazahnya? Ijazahnya unik. Dibilang saya kasih kamu ijazah kitab, bukan. Zikir, bukan. Amalan ini, bukan. Ijazahnya satu, apa? Saya ijazahkan kamu islah bainan nas, mendamaikan orang yang berselisih. Itu ijazahnya. Ngakurin orang. Sampai itu Al-Habib Syekh bin Ahmad kerjaannya ngakurin orang. Ada orang yang mau ribut, berantem, keluarga, famili, urusan warisan, beliau turun tangan, beliau yang mendamaikan, beliau yang ngakurkan, mendamaikan mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan adabnya, dengan ilmunya ngasih manfaat orang, dengan hartanya ngasih manfaat orang. Nah ini al-khalqu kulluhum iyalullah fa'ahabbuhum ilallah anfa'hum li'iyalih. Yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang paling manfaat kepada orang-orang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita sekalian. Masya Allah. Fadhal, silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Bagi jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja lah, malu. Oh, disuruh berdiri saya nih, Bib. Izin berdiri ya, Bib ya. Iya, biar kelihatan yang mana orangnya, nggak kelihatan. Ini. Ya, syukron, menarik sekali dan sangat menginspirasi tadi kisah dan nasihat-nasihat dari Habib terkait dengan sedekah, infak, atau secara umum menafkahi rezeki kita, harta kita di jalan Allah ya Bib ya. Saya itu ada pertanyaan terkait dengan mengalokasikan harta atau harta benda kita, Bib. Saya kebetulan baru tadi siang dapat nasihat lagi dari almarhum Abdul Jaber mengenai bagaimana seorang mayit katanya yang ingin sekali minta kepada Allah agar dihidupkan lagi sehingga dia bisa bersedekah. Di Al-Munafikun ayat 10 ya Habib ya. Nah, kemudian banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan bagaimana menafkahkan harta kita ke jalan Allah. Namun saya agak sempat galau saya Bib, karena beberapa waktu yang lalu saya dengar ada sebuah kajian muamalah terkait dengan motivasi untuk berinvestasi Bib. Ya, saya menyitir, kebetulan saya sempat screen capture waktu itu, ada salah satunya motivasi untuk menginvestasikan harta benda kita itu di An-Nisa ayat 8. Mungkin saya izin untuk menyampaikan kepada ikhwan sekalian, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang cukup terkenal motivasi untuk berinvestasi itu adalah surat Yusuf ayat 47 Bib. Nah, pertanyaan saya terkait dengan betapa indah dan betapa mulianya kita
menafkahi rezeki kita di jalan Allah, di satu pihak kita juga diberikan motivasi untuk sedikit menginvestasikan harta benda kita. Bagaimana kita menyikapinya, Habib, dalam kehidupan kita sehari-hari? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengutip ayat surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat. Di dalam surat Al-Ma'un itu mengandung suatu peringatan, adalah celaka bagi orang yang beragama, celaka bagi orang yang sholat. Kenapa dikatakan celaka? Di situ disebutkan tidak memberi makan dan juga enggan memberikan bantuan. Nah, aplikasinya pada kehidupan pribadi seseorang, ada kalanya kita dalam sehari-hari tidak menemukan sesuatu yang bisa kita berikan dan tidak juga kita bantukan. Nah, apakah ini termasuk dalam kategori ayat tersebut? Dan kita khawatir jangan-jangan kita terserempet daripada kandungan dari surat tersebut, sehingga dalam keseharian kita yang harus berusaha mencari, sebagaimana kita mencari nafkah, kita mencari orang yang harus kita bantu, dan kita juga mencari orang yang harus kita beri makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada lagi? Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Nama saya Rifki Muhammad Fauzi. Rifki mau bertanya Habib, mengenai penjelasan tentang ikhtiar, tentang tawakal dan tafwid, itu bedanya apa ya Habib? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi? Sudah. Khalas pasti. 4. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan, Habib, Jindan, apa sih syarat-syarat utama gitu jika seseorang ingin serius mengenal Allah gitu lewat jarud thoriqoh gitu? Kadang ada beberapa pengalaman ketika kita mengamalkan satu thoriqoh malah justru kebuka thoriqoh yang lain gitu. Apa sih kiat-kiatnya gitu? Terus syukran Habib. Assalamualaikum warahmatullahi, untuk memantaskan diri untuk mengambil jarul sanad di thoriqoh tertentu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Antara infak dan nafkah, al-haqqu la yamna' minal haqq, itu sebuah kaidah. Kebaikan tidak mencegah kita dari kebaikan yang lain. Sedekah itu adalah sebuah kebaikan, memberikan nafkah itu juga sebuah kebaikan, dan kedua-duanya tidak bertentangan. Setiap sedekah kalau diberikan bahkan kepada yang bukan manusia ada pahalanya, apalagi kepada sesama manusia walaupun beda agama, apalagi kepada manusia yang seagama, apalagi kepada manusia yang bertetangga dengan kita, apalagi kepada manusia yang lagi kesusahan, apalagi juga manusia yang merupakan keluarga dan kerabatnya kita. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya berkata, ada nafkah diberikan kepada fakir miskin, ada nafkah diberikan kepada orang yang mujahid berjihad di jalan Allah, ada juga nafkah yang diberikan kepada istri. Maka beliau bilang, wa afdaluha, yang paling afdal di antara semuanya adalah ma taj'aluha fi fimra'atik, yang engkau letakkan di mulut istrimu, yang kau kasih kepada dia. Subhanallah. Jadi itu pun juga ditulis sedekah. Hatta ma taj'aluh fi fimra'atik,
bahwa sedekah yang kita berikan kepada istri kita itu juga sedekah. Terus juga di dalam hadis ini juga mengandung sebuah makna yang lain, bukan cuma sekedar ngasih aja, ya, tapi juga ada romantisnya juga. Apa romantisnya? Ngasih bukan cuma sekedar ngasih aja, tetapi ngasih hati yang kita suapkan untuk istri kita. Itu kan ngasihnya santun banget, begitu. Tapi orang nggak bakal nyuapin berlian lah. Berinfak, kemudian juga berikan nafkah. Dari apa? Kafa bil mar'i ithman ayyudayya biman ya'ul, kata Rasulullah. Cukup seseorang ditulis sebagai pendosa sebuah kejahatan ketika dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya dia. Sedekah ke yang jauh, yang wajib dia nafkahi ditelantarin, nggak boleh, haram. Tetapi dia bersedekah, yang wajib sedekah hukumnya sunnah, memberikan nafkah hukumnya wajib. Yang wajib sudah terpenuhi, maka baru tambahkan dengan yang sunnah. Bukan yang wajib aja belum beres, dia mau sama kayak orang sholat qobliyah isya, sholat qobliyah isya, sholat ba'diyah isya, tapi nggak sholat isya. Gimana cerita itu? Tahajud, bangun malam, begitu adzan subuh tidur, nggak sholat subuh. Pergi ke masjid, dia azan, dia qomat, dia sholat qobliyah subuh, tapi nggak sembahyang subuh. Bagaimana itu namanya? Ini orang pasti ada nggak beres di sininya. Nah begitu juga sedekah wal infak, nafkah wal infak, harusnya dua-duanya itu tidak saling merugikan. Saya duit saya pas-pasan, cuma cukup buat nafkah anak istri. Bagaimana? Saya tapi mau sedekah. Nafkah kita buat anak istri itu adalah sedekah. Ada lebih, bersedekahlah, silahkan. Tapi jangan menjadikan ini alasan dia ada lebih, begitu. Tapi enggak, saya timbun buat anak istri, padahal punya lebihnya banyak lagi, nggak mau disedekahkan sedikit pun juga. Kita punya duit, begitu, ada lebih, bawa ke akhirat. Tapi bukan berarti menelantarkan anak istri kita, bahkan diatur dalam syariat. Orang berwasiat dengan hartanya itu diatur, sebab syariat tidak akan menzalimi orang lain. Mau wasiat itu cuma bisa sepertiga harta maksimal. Sepertiga harta yang dia punya itu yang bisa dia berikan. Kalau dia lebih dari sepertiga, ya nggak bisa, sahnya cuma sepertiga. Kurang dari sepertiga boleh. Batas ambangnya sampai sepertiga dari harta, dan sepertiga itu udah sangat banyak. Sisanya untuk ahli waris. Nggak ada yang terzalimi di sini. Kemudian juga adapun surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Apa itu wail? Wail sebuah lembah di neraka gitu, yang apabila gunung dimasukkan manusia. Nah itu neraka, lembah tersebut diperuntukkan buat siapa? Lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan buat orang yang salat, tapi yang salatnya nggak beres. Yang salatnya nggak beres, apalagi yang nggak sholat sama sekali. Sholatnya nggak beres. Bagaimana nggak beres? Alladzina hum fi sholatihim sahun, lalai di dalam sholatnya. Lalai di dalam sholatnya, ulama bilang menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya. Ada haram. Imam Ibn Hajar mengatakan iyak wa idha'atus salah, fa innaka law hajjaita alfa hajjah thumma dhayya'ta salatan wahidatan lakunta khasiran indallah. Berhati-hati, waspada, jangan kamu menelantarkan salat walaupun ninggalin satu salat, bahkan menunda-nunda salat sampai keluar dari waktunya. Sebab seandainya kamu pergi haji 1000 kali tapi kamu telantarkan satu salat aja, kamu sial. Sebab haji yang wajib cuma sekali, sisanya sunnah. Salat tiap kali kita wajib salat tersebut. Jangan nunda-nunda sholat. Yang menunda-nunda sholat tersebut maka telah mendatangi pintu dosa besar, bab bin Abu Abil Kabair. Menunda-nunda sholat sampai keluar dari waktunya, termasuk juga dalam mana lalai yang lebih ringan, itu yang sholatnya itu lalai, dia sholat tapi pikirannya dunia, begitu. Nah ini tercela, walaupun tidak haram, tercela. Kemudian juga sifatnya mereka itu alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un, ingin cari muka, ingin dipuji.
nggak cukup dengan pandangan Allah, pengen dikenal oleh manusia, pengen popularitas, pengen dilihat orang. Kalau membuat sedikit amalan. Wa yamna'unal ma'un. Yamna'al ma'un, al-ma'un itu barang-barang yang ringan. Ada orang pinjem cangkir, tetangga pinjem cangkir, enggak, dia punya 1000 cangkir, pinjem 1 cangkir, enggak boleh. Pinjem piring, enggak mau kasih. Minta garam, enggak, sama tetangganya. Ada yang yamna'unal ma'un, barang-barang yang tafihat, barang-barang yang remeh, yang enggak ada harganya. Ada orang pinjem, enggak dikasih. Yamna'unal ma'un, dicegah, enggak, saya enggak mau ngasih. Nah, ini orang kayak begini, dia udah punya singgasana. Nama singgasana itu namanya wail. Tuh, di sana tempatnya dia. Nah, terus kita bagaimana sih mau sedekah? Saya mau sedekah walaupun dengan hal yang ringan, yang kecil. Bersedekahlah. Gu anfusakum wala bisyiggi tamrah, walaupun dengan sebutir kurma, walaupun dengan Nabi bilang setengah butir kurma. Kurma sebutir segini emang? Segini? Begitu. Segimana kurma? Segini, sebutir kurma, walau bitamrah. Nggak dapat 1 butir kurma, setengah butir kurma. Bukan 1, setengah butir kurma, walau dengan setengah butir kurma. Nggak ketemu juga, walau bikalimah thayyibah, dengan kalimat yang baik, dengan kata-kata yang satu, maaf nggak ada, insya Allah lain kali. Begitu. Ada Syekh Al-Haymar cerita bahwasanya ada satu wanita lagi nyuapin anaknya makanan, 1 suap. Udah tinggal suapan terakhir, buah mungkin ya, kurma atau apa, tinggal suapan terakhir, tahu-tahu di depan pintu ada fakir miskin meminta, ya saya cuma punya ini doang, suapan terakhir buat anaknya. Dia nggak jadi, anaknya udah makan, tinggal sisa 1 suapan diberikan kepada fakir miskin tersebut, 1 butir dimakan. Sudah selesai. Begitu orang, tahu-tahu siangnya saat si ibu ini lagi bekerja di rumah, bayinya dia yang tadi dia suapin sedang tidur, tahu-tahu ada seekor serigala masuk ke dalam rumahnya yang di pinggir hutan itu, menerkam bayinya, kemudian bayinya itu dibawa lari masuk ke hutan. Si ibu ngelihat begitu langsung ngejar masuk ke hutan, dikejar, pontang-panting nyari bayinya yang diterkam oleh serigala, dibawa lari. Setelah berjam-jam nyari, tahu-tahu di tengah hutan ada suatu sosok dengan pakaian yang putih lagi ngendong bayinya dia. Itu bayinya itu ada terbungkus, ada darah-darahnya, tapi kelihatannya sosok yang putih lagi ngebacain tuh bayi. Dilihat bayinya, itu bayi saya, dan nggak ada luka. Bilang, iya, dan saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bayi kamu dari mulut serigala. Terus ada pesan dari Allah. Apa pesannya? Suapan dibalas suapan. Berkat kamu sedekah 1 suapan, ini suapannya serigala dibalikin buat kamu. Subhanallah. Al-bala badir bisadaqah, berbagi-bagilah dalam sedekah, sebab musibah nggak bisa ngelangkahin sedekah ketika mau datang. Ketika sedekah musibah mau datang, ya udah keduluan sama sedekah, dia cari hari yang lain. Jadi kalau kita ada orang tertimpa musibah, introspeksi, lu belum sedekah kali, jangan-jangan dia belum sedekah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di pintunya dia itu ada seorang pengemis minta sedekah. Dia cuma punya kurma 1 butir. Maka kurma tersebut diberikan kepada tuh orang, dan orang itu punya 2 anak kecil. Maka itu orang diterima itu sedekah dari Sayyidatuna Aisyah, kemudian dibelah 2, 1 untuk anaknya, yang satu untuk anaknya lagi, setengah-setengah. Subhanallah. Walaupun dengan sebutir ataupun dengan setengah butir kurma. Ittaqun nar walau bisyiggi tamrah. Ataupun dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik gratis itu. Kemudian juga berkenaan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Bukan berarti tidak bekerja. Bekerja dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanam pohon, siram, kasih pupuk, tawakal, mudah-mudahan buahnya manis. Itu namanya tawakal kepada Allah taala. Bukan duduk di bawah tiang listrik begitu tawakal, kenapa? Mudah-mudahan tiang listriknya berbuah.
Ini bodoh namanya, bukan tawakal. Keliru. Dia tanam pohon, siram pohonnya, kasih pupuk, begitu tawakal, mudah-mudahan buahnya manis, mudah-mudahan buahnya subur, mudah-mudahan nggak kena hama. Nah, itu namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ada manusia itu, mereka itu manusia berbeda-beda, walaupun umumnya di antara mereka itu adalah berusaha di dalam mencari rezeki dan ikhtiar. Ada juga beberapa individu tertentu yang langka, yang mana dia ditempatkan oleh Allah Ta'ala dalam posisi tafwid, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan posisi tafwid sebenarnya, namanya itu tajarrud. Makna tajarrud, tidak melakukan sebab musabab apapun di dalam mencari rezeki. Dan ini adalah sebuah hal yang langka, yang unik, dan ada, kita tidak mengingkari hal yang macam begini. Dan di antara mereka kebanyakan daripada para kaum salihin, mereka tidak tajarrud. Banyak di antara mereka tetap ada usaha walaupun sedikit, tapi mereka nggak bertumbuh kepada usaha tersebut, tapi dari rezeki yang lain, dari Allah Subhanahu. Usaha ya sekedar lambang aja, begitu, sekedar tanda aja ala kadarnya. Usahanya 10%, berharapnya 90% kepada Allah Ta'ala. Banyak di antara kaum solihin tersebut yang seperti itu. Tapi juga banyak di antara mereka juga yang seorang pebisnis. Walaupun mereka berbisnis, nggak ninggalin salat. Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah, pemimpin tasawuf di zamannya, orang yang paling ngerti tentang ikhtiar, tentang tawakal, tentang tafwid, tentang tajarrud dan lain sebagainya. Beliau punya toko di pasar. Pagi hari kalau beliau ke pasar, buka tokonya itu, dia buka toko, kemudian ditutup dengan tirai, kemudian dia gelar sejadah di dalam toko. Dia sholat 300 rakaat. Cuma 300 rakaat dia sholat, udah gitu baru dia buka toko. Ayo, siapa yang mau belanja, siapa yang mau beli. Itu Imam Junaid di tokonya kayak begitu. Subhanallah. Dikenalnya Junaid Al-Gawariri sebab dia jual keramik, benda pecah belah, gelas atau piring dan semacamnya. Radhiyallahu anhu warḍahu, tetap bekerja. Ada juga yang diantara mereka yang ditempatkan dalam posisi tajarrud, sama sekali tidak melakukan itu. Tapi syaratnya tajarrud adalah tidak melirik ke kantongnya orang lain. Saya tajarrud, tapi ngelihat motornya orang, lihat mobilnya orang, lihat piringnya orang, lalu mah bukan tajarrud namanya itu. Bukan begitu tajarrud. Tajarrud itu adalah fokus beribadat kepada Allah 100%. Enggak ngelihat hatinya, enggak ada kecondongan menoleh kepada apa yang ada di kantongnya orang lain, dan juga dia enggak punya tanggungan yang wajib dia nafkahi. Wah, amma di rumah ngaji enggak, sholat 300 rakaat kayak Junaid enggak, baca Quran enggak, tahajud enggak, pengajian enggak, terus kaliannya ngapain? Nonton TV. Terus dia bilang tajarrud, tawakal. Tajarrud apaan kayak begini? Syarat tajarrud adalah begitu meluangkan, menumpahkan seluruh waktunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tajarrud, saya sibuk dengan Allah. Ya, baru kita ngomong tentang tajarrud, hukum tajarrud kepada dia. Sama dia sibuknya sama medsos, sibuknya sama TV, terus dia bilang tajarrud. Ini bukan tajarrud namanya. Ada tamarrud, badung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaza. Udah, ada lagi tadi pertanyaan terakhir apa? Udah, itu dia. Di dalam menempuh thariqah, tersebut kita mencari guru thariqah yang gurunya jelas asal usulnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sanad keilmuannya. Sebab katanya Ibn Sirin bahwasanya laula sanad lagala man syaa bima syaa. Kalau bukan karena keberadaan sanad, orang bakal ngomong semaunya, menisbatkan oh ini thariqah, ini thariqah. Lihat sumbernya dari mana, sanadnya. Setiap thariqah itu punya sanad, ada syekhnya, ada gurunya. Lihat daripada thariqah tersebut. Dan semua thariqah nggak ada yang melanggar syariat Nabi Muhammad. Kalau thariqah melanggar syariatnya Nabi Muhammad, nah itu bukan thariqah namanya. Sebab dalam thariqah man la syari'ah fala haqiqah. Orang kalau saya menempuh jalan hakikat, lu sholat nggak sembahyang, jangan ngaku-ngaku hakikat.
tidak sembahyang, nggak sholat, tidak menjalankan syariat, maka jangan mengaku dia menempuh hakikat. Itu penipuan atas nama syariat. Begitu. Nabi Muhammad aja masih sembahyang. Nabi Muhammad sembahyang, Nabi Muhammad sholat, bangun malam sampai kakinya bengkak. Walidzalik, orang kalau mau menempuh tentang thariqat ya harus pakai ilmu, cari tahu. Kalau enggak, apalagi di zaman sekarang ini, orang banyak dibodohin, banyak dibohongin. Yang mengklaim ilmu, ulama, yang mengklaim wali, yang mengklaim ini dan itu, ngaku-ngaku. Bahkan disebutkan oleh guru kami bahwasanya Dajjal pertama datang ngakunya wali. Kemudian udah banyak pengikutnya, naik pangkat dikit, ngaku nabi. Begitu dia tambah banyak pengikutnya, banyak yang percaya sama dia, naik pangkat lagi, ngaku Tuhan. Itu Dajjal, sampai ngaku Tuhan. Waliyadzubillah. Nah ini zaman sekarang ini adalah zaman ngaku-ngaku. Semua orang ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Yang ngaku, saya ulama, saya ulama, saya ulama. Begitu. Ngaku saya wali. Zaman yang ngaku-ngaku. Nah zaman sekarang tuh katanya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keadaan orang zaman sekarang seperti rumah sakit jiwa di Semarang. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas di kitab Tajul Aras cerita tentang diantara ucapan Al-Habib Abdullah bin Muhsin itu, di Semarang dulu terkenal ada sebuah rumah sakit jiwa. Ini di kitab nih. Di rumah sakit jiwa tersebut orang-orang gila pada kumpul. Ya, orang gila begitulah keadaannya. Mereka bikin satu orang naik ke atas meja dan dia berkata, "Weh orang-orang, aku adalah ulama." Wah, naik ke atas meja, wah dia berkhutbah, "Aku adalah ulama, aku ulama." Dia ngoceh deh semaunya. Tahu-tahu naik satu orang gila di belakang dia, ngejurakin dia, didorong jatuh ke bawah. "Wahai umatku, dia bohong. Saya nabi kalian. Ini bukan ulama." Kata tuh orang, ngaku nabi. Yang ini ngaku ulama, ini ngaku nabi. Baru dia belum selesai ngomong begitu, dijurakin dari belakang. Bilang, "Wahai hambaku, saya nggak pernah ngutus dia." Saya nggak pernah ngutus dia. Ya habis mau ngaku apa lagi? Ngaku ulama, ini ngaku nabi, apalagi yang paling tinggi ngaku Tuhan lah. Ngaku Tuhan. Waliyadzubillah min dzalik. Ala kulli hal, katanya Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab, orang sekarang mereka mengklaim banyak hal, tapi mereka meninggalkan banyak perkara yang baik. Mereka meninggalkan semua kebaikan dan mereka mengklaim punya banyak kebaikan, sehingga hasilnya mereka kehilangan segala kebaikan. Paling tidak ketika kita tidak bisa bersifat dengan sifat yang mulia, paling tidak ya kita sadar diri kalau kita kurang. Katanya Ghazali Syahrani juga bilang bahwasanya, "Waman fagadal ittisaf fala agalla minal insaf." Ketika seseorang gagal di dalam bersifat, gagal di dalam bersikap dengan sikap yang baik, gagal di dalam menjalankan sebuah perangai yang luhur, gagal di situ, paling tidak jangan gagal di dalam ngaku diri saya gagal. Ya saya nggak punya, Jangan sendal jepit aja nggak punya, ngaku saya punya pesawat. Paling tidak ketika dia gagal bersifat, jangan gagal di dalam insaf. Di dalam insaf sadar diri kalau diri kita kurang. Ulama-ulama sebelum kita, mereka amalannya banyak, ibadatnya banyak, begitu. Tapi Rasul SAW yang bangun malam sampai kakinya bengkak, beliau bilang, "Afala akunu abdan syakura." Aku mau menjadi hamba yang bersyukur. Kurang syukur apa lagi Nabi Muhammad? Sayyidina Abdullah bin Hasan bin Tahir yang meninggal di bulan yang semacam ini, Rabi'ul Tsani, ibadatnya la ilaha illallah, tiap hari baca 25.000 kali, Allah 25.000 kali, salawat 25.000 kali, salat duha baca Quran 10 juz, salat witir baca Quran 10 juz. Belum kitabnya, belum ilmunya, termasuk Mufti Betawi adalah murid beliau. Hadzal Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir bilang, "Ya Rabb, ma ma'ana amal." Saya nggak punya amalan apa-apa. Kasbuna kullu zalal, kerjaan saya cuma bikin dosa doang. Nah ini dia berperangai, punya banyak hal, tetapi dia nggak merasa dirinya berbuat. Nah kita nggak punya apa-apa, paling kagak ya jangan kita kehilangan sadar diri kalau kita nggak punya apa-apa. Ada orang bodoh, tahu kalau dirinya bodoh.
paling nggak dia bakalan belajar. Tapi yang musibah bodoh merasa dirinya pinter. Nah ini kapan benernya yang kayak begini? Kurang ngerasa dirinya lebih, sakit ngerasa dirinya sehat, bangkrut ngerasa dirinya paling kaya. Nah ini udah nggak ada obat yang kayak begini. Ya Allah, bertaufik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian.